Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Salsabila dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi kelas 12 SKI tentang peran wali songo terhadap peradaban di Indonesia. Dakwah Islam pada awal masa telah bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun, ketika mereka telah berhasil masuk ke penghulu atau kebijakan kerajaan, dakwah Islam berkembang pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan oleh para adipati atau raja mereka yang mulai masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang. Pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasihat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangannya agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama atau penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam di bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang menggabungkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan estetik dan budaya lokal. Contohnya adalah pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung ke-10 Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Kemudian arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah atau kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat dengan adanya transisi dalam keagamaan baru. Dalam bidang seni budaya, para wali ulama dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama yang diolah dan diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam di Timur Tengah ke tanah air seperti Rabana dan Qasidah. Dalam bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunanya dalam acara resmi pemerintah. Misalnya, presiden kita jika ingin berbicara baik dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat yang seperti doa yang merupakan pengaruh dan tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan sesuatu, juga bacaan alhamdulillah dalam setiap kalimat. Demikian pula dalam bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang terpengaruh. Dalam sistem politik, pemerintah kerajaan Islam, misalnya tentang konsep khalifullah fil ardi dan zilullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan kerajaan Islam di Aceh, Darussalam, dan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia, banyak menghadapi sistem tata kota yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.